Home Travel, tentunya bareng Ellen Octavia yang akan menemani kalian jalan-jalan di wisata-wisata yang ada di Lampung. Nah, Tribuners, kali ini spesial banget karena kita akan menuju ke salah satu destinasi favorit di Lampung, yaitu Pulau Tegalmas. Nah, untuk sampai di Pulau Tegalmas, kita harus menyeberang melalui dermaga-dermaga. Untuk sampai di Pulau Tegalmas, kita harus menyeberang melalui dermaga-dermaga. Salah satunya yaitu yang sedang kita saat ini berada di sini, yaitu dermaga Pantai Mutun. Ikutin keseruan kita jalan-jalan di Pulau Tegalmas hari ini. Sembari menunggu kapal yang akan membawa ke Pulau Tegalmas, kami menikmati suasana di Pantai Mutun. Suasana sangat ramai dengan aktivitas para pengunjung, mulai dari berenang, memancing, hingga hilir mudik kapal datang dan pergi. Setelah menunggu beberapa lama, kapal yang akan membawa kami ke Tegalmas pun tiba. Sampai di Pulau Tegalmas. Jadi kira-kira seperti apa ya Pulau Tegalmas? Ada apa aja sih wisata-wisata yang ada di sini, fasilitas-fasilitas? Langsung aja yuk kita masuk ke Pulau Tegalmas. Nah, Tribuners, kita sekarang udah ada di dalam Pulau Tegalmas. Untuk biaya masuk ke sini itu setiap wisatawan dikenakan biaya tiket masuknya 75.000. Dan di Tegalmas ini menerapkan protokol kesehatan. Jadi pengunjung di sini wajib menggunakan masker, kemudian cuci tangan ketika akan memasuki ke dalam pulaunya. Ini peringatan yang diberikan untuk para pengunjung agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran. Yuk kita langsung lihat-lihat lagi ada apa aja di sini.
salah satu fasilitas yang ada di Pulau Tegalmas ini adalah Masjid Terapung. Seperti apa kira-kira Masjid Terapung di Tegalmas? Ini dia. Nah, Tribuners, di Pulau Tegalmas ini terdapat banyak penginapan dan villa. Tepatnya ada 8 jenis penginapan dan villa yang bisa kalian singgahi ketika berada di Pulau Tegalmas. Nah, salah satu villanya itu namanya adalah Lombok Laut, yang ini nanti akan kita telusuri. Yuk ikutin. Oke Tribuners, kali ini kita sudah bersama dengan Pak Thomas. Beliau ini adalah pemilik dari Pulau Tegalmas. Halo Bapak, selamat Pak? Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar nih Pak? Kabar baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Bapak, ini kan udah new normal nih Pak. Kayaknya Pulau Tegalmas hadir dengan wajah barunya ya. Ini Wajah baru. Di belakang kita ini ada wajah baru dari Pulau Tegalmas. Gedung putih. Oke, gedung putih ya, sangat elegan ya Pak ya. Amin. Oke. Bagus ya. Iya. Pak, tapi sebelumnya kita ingin membahas Pulau Tegalmas secara keseluruhan ya. Dari mungkin awal mulanya itu tuh dari tahun kapan sih Pak kalau Pulau Tegalmas ini? Tegalmas dimulai 17 November 2017. Iya, 2017. Itu kami pertama kali menginjakan kaki di sini, Oke. di pulau yang dahulu tempatnya sampah, pulau sampah. Dan alhamdulillah hari ini sudah jadi pulau impian. Oke, jadi impian banyak orang untuk Banyak datang orang, kemari gitu ya Pak iya. ya. Oke. Pulau sampah sekarang jadi pulau berkah. Oke, amin. Harapannya begitu ya Pak ya. Iya, amin. Oke. Tapi Pak, dulunya terinspirasi dari mana sih Pulau Tegalmas ini? Terinspirasi memang sebelumnya kan saya udah memiliki 2 tempat wisata. Ada Bukit Mas, ada Puncak Mas, lalu ini Tegalmas. Inspirasinya menarik lah ketika saya sering melihat di Google gitu. Maldives, Oke. Maldives. Sampai hari ini saya belum pernah ke sana. Cuman tiap malam ngintipin terus Maldives lewat Mbah Google. Oke, jadi terinspirasi dari situ, saya meyakini pulau sampah ini, pulau yang dulu tidak dilirik orang, bisa menjadi tempat yang sesuatu yang indah. Alhamdulillah hari ini telah terwujud. Bahkan kita ditimpa banyak persoalan, dicari persoalan, kemudian ditimpa lagi wabah dunia COVID, dan walaupun COVID jadi juga COVID berkah. Gedung putihnya jadi. Mudah-mudahan bisa menjadi aula atau hall yang permanen. Kalau dulu kan goyang-goyang, sekarang udah nggak goyang-goyang lagi. Tapi yang terbaru dari Pulau Tegalmas sendiri ini ada yang di belakang kita ini Ya, Pak ya? gedung putih ini. Kalau ini terinspirasinya dari mana Pak? Wah, ini terinspirasi Bukit Mas, tempat saya di sana. Oh, oke. Nyontek yang ada. Kata teman-teman, ini khasnya saya. Saya suka pilar-pilar yang besar, warna putih, identik. Jadi saya coba bangunkan di tengah laut. Ada aula, ada hall di kedalaman 15 meter. Ya inilah jadi. Alhamdulillah baru seminggu lah ini bisa dipakai. Tapi kalau terlihat dari bentuk-bentuk villanya sendiri Pak yang ada di Pulau Tegalmas, ini kan unik-unik tuh Pak. Ada yang mengambil dari salah satunya itu rumah adat tradisional salah satu suku di Indonesia gitu. Itu memang dibuatnya Maldives versi Indonesia gitu apa gimana Pak? Ya, saya hanya melihat, sebenarnya selain keindahannya, kita juga melihat efisiensinya. Pembangunannya tidak terlalu rumit, pekerjaannya mudah, bahannya mudah didapat, sumber daya alamnya ada di Lampung, jadi kita nggak perlu nunggu materialnya dari luar daerah. Ya, contohnya rumah Lombok. Rumah Lombok ini semuanya dari Lampung. Daun nipahnya dari Lampung, kayu-kayunya dari Lampung. Ya, jadi kita nggak menggunakan
ulin misalnya yang kayunya nggak ada tuh. Jadi terkategori murah, meriah, insya Allah nyaman. Tapi kalau untuk fasilitas sendiri Pak yang ada di Pulau Tegalmas ini termasuk wahana-wahananya ada apa saja sih Pak? Ya, wahananya ada yang wahana laut, seperti tadi ada diving, ada snorkeling, ada free dive, ada main kano, ada yang jet ski, banyak untuk wahana lautnya. Lalu wahana daratnya juga kita sedang buat zona jogging track. Sekarang ini ada tren baru sepeda. Saya lagi rencanakan buat bagaimana sepeda bisa keliling pulau. Itu yang Untuk dalam di waktu daratnya. dekat akan Iya. digarap ya. Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan bisa terwujud. Tapi kalau untuk villanya sendiri Pak, itu ada berapa jenis villa sih yang ada di Pulau Tegalmas ini? Beragam, ada yang saya coba ngambil dari Lampung sendiri. Lampung aja ada 4, ada 5 karakter. Apa saja itu Pak? Sebatin, pesisir, pepadun gitu ya. Jadi lalu ada Lombok, ada Palembang, ini ada Manado itu yang bertingkat. Oke. Itu rumah sasak, Sasak, juga ya Pak? rumah sasak. Nanti saya pengen mimpinya tuh lagi yang dari Timor atau yang dari Papua, rumahnya bulat gitu. Tapi belum, ijuknya susah cari. Tapi Karena dari ijuk. alasan tersendiri Pak, kenapa memilih beberapa rumah-rumah adat? Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Jadi Kita mencoba menangkap aspirasi lah biar Indonesia Mini ada di sini. Bukan hanya Taman Mini aja ya. Indonesia Mini. Oke. Lalu Pak, ketika new normal ini, itu kan kita harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau yang dilakukan oleh pihak Tegalmas sendiri untuk menghimbau agar wisatawan tetap menerapkan protokol kesehatan itu seperti apa? Ya, itu pasti. Itu yang paling penting dalam situasi seperti ini. Mengingat wabah dunia COVID-19 ini bukan hal yang mudah. Protokol kesehatan harus dijaga. Kami di setiap pemasuk dermaga masuk ke tiketing, kita siapkan fasilitasnya, cuci tangannya, dan lain-lain kebersihannya, jaga jaraknya, dan area di dalam wajib masker. Nah, ini juga himbauan pemerintah yang sudah kami jalankan. Tapi ya inilah menarik juga. Kalau orang berenang suruh pakai masker gimana ya? Nah, saya nggak pakai masker ya, kebetulan dibuka tadi. Untuk wawancara. Di depan video ya Pak ya, Iya. agar tahu. Suaranya biar jelas. Iya. Kalau yang snorkeling pakai masker gimana nanti? Ya ini mudah-mudahan lah, mudah-mudahan protokol kesehatan tetap kita kedepankan. Tapi kalau untuk fasilitas lainnya Pak, seperti misalnya kafe ya, mungkin ada kafe di belakang. Ada resto ya, Oke, resto ya. Resto, kemudian ada apa lagi Pak? ada resto, mungkin ada warung-warung, pondok-pondok. Nah ini kita ingatkan juga untuk ya tidak menumpuk di satu titik. Mudah-mudahan ada edukasi lah dari tim kami yang terus melihat, menjaga konsumen biar tidak bertumpuk pada satu titik. Oke, tapi kemudian Pak, kedepannya apa saja sih yang akan dikembangkan lagi nih dari Pulau Tegalmas ini? Ya, mungkin sementara waktu hanya membuat jogging track untuk sepeda, itu yang paling simpel, karena melihat situasi sekarang tingkat pengunjung itu masih di bawah 30% ya Dari normalnya dari biasanya normal biasanya. Ini hari Minggu kelihatannya juga nggak terlalu signifikan. Mungkin butuh waktu untuk masyarakat ya perlu berwisata lagi ya. Mengingat hantaman COVID-19 ini Benar-benar terasa membuat ya, Pak, ya? kita terpuruk semua Oke. genap elemen. Tapi kalau yang ini Pak, yang pembuatan ini, pembuatan yang terbaru dari Gedung Putih ini ada cerita tersendiri nggak sih Pak? Yang sebelumnya mungkin ya teman-teman ada itu tadi. Benar, sebenarnya terpaksa. Terpaksa dan berkah ya, Pak, ya? dipaksa. Mulanya kan ini terapung seperti Iya. ini, kemudian ada badai, dia rubuh, ambruk,
Nah, dulu bunyi-bunyi begitu, krek, nah, gitu. Dan saya berinisiasi untuk buat hal seperti ini. Waktu itu belum COVID, masih bulan Januari gitu ya. Kita mulai, bismillah kita mulai, hantam COVID. Pak Budi Karya kena apa? Tanggal Februari itu ya nggak salah. 15 Februari, kemarin lupa saya langsung total, ya tutup, nggak boleh ada pengunjung dan lain-lain. Akhirnya pekerjaan harus diteruskan. Ya udah, berjibaku bersama teman-teman. Ya, alhasil terwujud lah. Tapi ketika new normal malah jadi wajah baru Jadi untuk wajah Tegalmas baru. itu sendiri ya Pak? Iya. Sekarang jadi punya ciri khas yang unik. Unik, di tengah laut ada gedung putih tuh. Tapi ada filosofinya tersendiri nggak sih Pak? Itu kan atapnya itu kan seperti bentuknya unik sekali ya? Ya ini belum selesai, nanti yang di sebelah sana ada cigar, itu ada tiang 2 sama ciri khas kan Lampung. Lalu nanti ada di atas tiang putih ini ada pagar ornamen Lampung. Harapannya agar Tetap kearifan lokal yang kita akan ke depan. tetap jadi Ciri wisata khas. favorit yang ada di Lampung. Amin. Oke. Oke Pak, lalu Pak harapannya Pak Thomas untuk pariwisata, pengembangan pariwisata untuk melawan bersama COVID ini gimana Pak? Ya, saya berharap sekali bersama pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi dan seluruh kabupaten kota kita bersatu ya. Ini harus kita hadapi. Tentunya peran pemerintah harus hadir di tengah-tengah kami pelaku wisata agar bisa bersama-sama. Tadi perjalanan kemari habis waktu 1,5 jam sampai 2 jam karena macet, karena jalannya padat. Nah, ini perlu pemerintah hadir. Bagaimana solusi yang seperti ini, yang setiap tahun suka macet seperti ini, mungkin pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ayo bersama-sama mencarikan solusi dan jalan keluarnya. Itu yang paling di depan lah jalan, belum yang lain-lain lagi. Tapi yang pasti Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten Kota juga ayo bersama-sama kita deklarasikan bahwa kebanggaan kita, pulau-pulau kita, pariwisata Lampung bisa dibanggakan tidak kalah dengan provinsi lain. Dan bisa bangkit untuk melawan ini bersama Pasti, gitu Pak? pasti. Lalu mungkin juga tentang yang gedung nih. Oke. Ini kan gedung putih, Dan terlihat mewah gitu ya Pak ya? insya Allah. Kalau yang mau wedding, kalau mau menikah, sensasi berbeda di Tegalmas. Oke, bisa jadi salah satu referensi ketika menikah di pulau Oh, di gitu atas ya? di atas laut. Oke, itu jadi sensasi tersendiri gitu ya Iya. Pak ya, untuk mewujudkan mungkin salah satu impian ketika mau menikah. Oke. Oke, terima kasih Pak Thomas sudah ngobrol bareng Tribun Lampung. Semoga sukses dan Tegalmas tetap jadi dambaan wisata favorit yang ada di Lampung. Terima kasih. Oke. Nah, Tribuners, untuk tipe penginapan atau villa Lombok Laut ini ada 10 unit yang masing-masing unitnya itu cukup untuk 4 sampai 5 orang. Hai Tribuners, kalau tadi itu kita udah di villa atau penginapan Lombok Apung. Kali ini kita sedang berada di Rumah Sasak. Nah, jadi Rumah Sasak ini tuh terinspirasi dari rumah tradisional adat Manado. Langsung aja yuk kita lihat, di sini ada 4 unit. Yuk masuk. Jadi yang unik dari Rumah Sasak ini tuh adalah bentuknya mirip dengan rumah tradisional adat khas Manado, tapi dimodernisasi mengikuti perkembangan zaman. Jadi menurut Pak Thomas pemiliknya, pemilihan rumah-rumah adat untuk dijadikan inspirasi sebagai villa
itu mengacu pada keinginannya agar Pulau Tegalmas ini dapat mencitrakan Indonesia dalam versi ini. Nah, Tribuners, salah satu hal yang terbaru dari Pulau Tegalmas itu adalah ada aula yang catnya putih dan terlihat megah sekali. Ini baru selesai dibangun dan baru seminggu ini baru bisa dinikmati oleh wisatawan. Ini dia. Oke Tribuners, nah itu tadi dia jalan-jalan kita hari ini di Pulau Tegalmas. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Titik Singgah yang tayang di live streamnya Tribun Lampung, karena di situ akan membagikan informasi-informasi mengenai wisata-wisata. See you and goodbye.